kita nanti akan diperbolehkan menggunakan cahaya buatan. Nah, untuk dasar-dasar tata cahaya ini kita mungkin kalian juga akan sangat terbatas karena mungkin perangkat untuk tata cahaya dengan cahaya buatan itu juga sangat mungkin tidak dimiliki oleh masing-masing individu gitu ya. Sehingga memang nanti kita belajarnya dalam semester ini masih virtual gitu ya, masih virtual. Nanti saya dan Mas Pius akan di beberapa pertemuan akan membuat ya semacam instruksional supaya teman-teman nanti bisa mengetahui tentang prinsip kerja kamera video, prinsip kerja digital video, kemudian prinsip kerja lighting ya. Hal-hal yang sifatnya teknis nanti akan kita buatkan instruksionalnya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah elemen-elemen dasar sinematografi. Nah, ketika kita belajar tentang elemen-elemen dasar sinematografi ini, kita nanti akan belajar tentang bagaimana cara membuat bahasanya, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita memecah shot-shotnya, gitu kan, memecah shot dan lain-lain gitu. Komposisi masih akan kita gunakan nanti, bahkan sampai nanti di mata kuliah sinematografi, ya, kemudian ada kontinuitas shot dan lain-lain. Nah, sehingga di mata kuliah ini murni nanti kalian akan belajar teknologinya dan kalian juga akan belajar tentang dasar estetikanya. Kita baru dasar ya, karena nanti kalau kalian sudah lebih lanjut masuk di mata kuliah sinematografi. Nah, ini ada beberapa referensi pustaka yang wajib dimiliki oleh mahasiswa. Yang pertama ini adalah kitabnya sinematografi yang dipakai sudah sangat lama, bahkan sejak tahun 70-an hingga saat ini. Ya. Yang pertama The Five C's of Cinematography. Nah, itu buku yang dipegang Mas Pius itu adalah buku yang sudah diterjemahkan, sudah berbahasa Indonesia, diterjemahkan oleh Yayasan Citra kalau nggak salah, atau IKC Press itu, Mas. Ini IKC Press. Oh, IKC. Penerbitnya IKC Press, tapi basic penerjemahannya dari Yayasan Yusabiran. Oh, oke. Dari IKC Press. Nah, saya nggak tahu apakah buku itu masih dijual di pasaran saat ini. Mungkin bagi teman-teman yang ada di Jakarta, mungkin bisa mencari buku itu. Dulu sih pernah ada di toko-toko buku, seperti di Sosial Agensi maupun Gramedia. Namun sekarang saya nggak tahu apakah itu sudah dicetak ulang atau belum. Ya. Ini buku yang sangat kalau ini nggak ada yang ngomongin teknis ya, tidak ada yang ngomongin teknis, semuanya ngomongin estetika, semuanya ngomongin tentang bahasanya. Kalau kalian punya buku ini, ya kalian belajarnya bukan hal yang sifatnya teknis gitu. Sudah tidak lagi membahas tentang diafragma, sudah tidak lagi membahas tentang shutter speed misalnya, tidak lagi membahas tentang focal length gitu. Ya. Itu wajib. Ya. Kemudian buku yang kedua adalah buku Cinematography Theory and Practice, Image Making for Cinematographer and Director. Wah, itu Mas Bius bukunya banyak banget ya. Nah, itu ini seri kedua, yang ini edisi kedua, yang nanti edisi ketiga ada warnanya biru. Kalau belum ini punya, yang Mas. edisi kedua. Belum punya. Ada edisi ketiga tapi belum dicetak gitu. Kita belum jadi nyetak. Oh, percetakan, Boh. Ya, jadi nanti ada third edition, itu yang terbaru, itu yang third edition. Ada sedikit update konten ya, ada sedikit update konten. Ini berbahasa Inggris gitu. Tadi yang pertama The Five C's of Cinematography itu juga ada yang versi berbahasa Inggris gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Peter Ward Digital Camera Video. Ini sepertinya untuk buku ketiga ini tidak perlu ya, tidak wajib gitu. Tapi kalau kalian memiliki juga nggak apa-apa. Kemudian ada Peter Ward Picture Composition. Nah, ini penting. Ya. Jadi 4 buku utamanya itu ada The Five C's of Cinematography, Cinematography Theory and Practice, dan Picture Composition. Kemudian pendukungnya ada sinematografinya Chris Malkiewicz. Tapi sebenarnya kalian punya
3 buku saja dan itu dipelajari sungguh-sungguh, kalian bisa menguasai di mata kuliah tata kamera. Ya. Ada Joseph Emersley, ada Blaine Brown, dan ada Peter Wald untuk yang picture komposisi. Sebenarnya komposisi pun juga sudah dipelajari di buku Joseph Emersley dan di buku Blaine Brown. Nah, Blaine Brown sangat komplit itu untuk baik secara teknis maupun secara estetika. Tapi kalau Joseph Emersley memang kita belajar bahasanya dan estetikanya gitu ya, tidak ada teknisnya. Oke, jadi nanti cukup 2 buku itu. Nah, bagaimana cara mendapatkan buku itu? Kalian bisa klik di amazon.com ya, atau pesan di Periplus. Tahu ya, Periplus toko buku import gitu. Kita bisa pesan di situ. Tapi kalau pesan di Periplus nanti kalian pesan sekarang bukunya bulan depan dan lulus mata kuliah ini. Karena pesan di Periplus itu bisa sampai 3 bulan gitu ya. Buku itu datang. Kecuali buku itu ready stock di Periplus ya. Tapi kalau nggak ada harus pesan selama itu. Gitu. Karena prosesnya benar-benar shipping gitu ya, benar-benar naik kapal mungkin ya. Jadi sangat lama. Kemudian untuk software, nah ini yang masih kita gunakan ada Kodak Film Tools ya. Di Kodak Film Tools ini nanti kita akan belajar tentang dasar-dasar film ya yang masih menggunakan era seluloid, menggunakan film, materialnya film ya seluloid, bukan digital seperti saat ini. Tapi kita juga nanti tetap akan belajar saat ini, kita akan tetap menggunakan kamera digital karena prosesnya menggunakan film akan sangat mahal. Satu kin filmnya itu harganya mungkin sekarang berapa Mas Bis? 2,5 jutaan ya? Iya. Untuk durasi 10 sampai dengan 15 menit. Ya. Kameranya pun mahal, cukup mahal ya. Tapi mungkin kalau yang second sekarang murah ya Mas Bis untuk kamera ya. Jangkau lah. Cuman prosesingnya juga film dan prosesingnya itu menjadi sangat mahal. Di Indonesia untuk processing sekarang sudah nggak ada yang bisa ya. Jadi minimal processing kalau nggak di Singapura, kalau nggak ya di Australia gitu. Nah gimana? Atau kita kesepakatan mau pakai seluloid gitu? Bangkrut nanti ya gitu. Oke lanjut Mas Yus. Kita akan sebentar. Sebelum lanjut, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan dulu yang berkaitan dengan capaian, dengan deskripsi mata kuliah, ataupun hal yang berkaitan dengan referensi atau buku wajibnya? Ada yang ingin bertanya? Enggak ada sepertinya. Nggak ada? Wah, paham semua. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya per materi. Di pertemuan pertama itu kita akan belajar tentang proses terjadinya gambar pada kamera motion picture. Ya, kamera motion picture ini baik sebenarnya bukan video yang digital saja, tetapi kita juga belajar dasar-dasarnya dengan kamera film atau kamera seluloid, gitu ya. Karena apa? Karena dengan memahami proses terjadinya gambar, itu kita nanti kemudian akan mengetahui secara teknis bagaimana kamera itu bekerja, sebuah kamera motion picture itu bekerja. Kemudian bagaimana penerapan dasar fotografi yang kemarin sudah dipelajari di semester 1 ya. Itu nanti juga akan kita terapkan di mata kuliah ini. Kemudian di pertemuan berikutnya, nah ini masih sama dengan materi yang kemarin. Kita belajar tentang lensa, belajar tentang ruang tajam, belajar tentang angle of view, focal length, speed, kalau temperatur, aspek rasio, resolusi, dan perkembangan teknologi kamera. Nah, kalau kemarin di fotografi kita hanya mengenal shutter speed, nah nanti di sinematografi atau di tata kamera kita akan mengenal shutter angle. Apa yang membedakan? Nah, nanti akan kita pelajari. Jadi ada shutter speed dan ada shutter angle. Kemudian di materi yang berikutnya,
Nah, ini kita akan belajar tentang dasar-dasar teknis pada jenis-jenis lampu pada produksi film dan televisi, bagaimana karakteristiknya, ya, bagaimana kita kemudian nanti menentukan pilihan saya harus menggunakan lampu jenis apa gitu. Jadi kita tidak lagi hanya mengandalkan cahaya matahari, tetapi kita nanti bisa bereksperimen dengan jenis-jenis lampu. Bahkan nanti kita bisa menciptakan suasana siang hari, padahal kita syutingnya malam hari. Wah, cahaya Mas Bius bagus banget itu, satellite. Ya. Wow. Kemudian di pertemuan berikutnya, nah ini kita belajar tentang SOP kamera dan lighting. Nah, ini nanti yang tadi saya jelaskan, kita akan membuat instruksionalnya karena capaiannya adalah kalian secara teknis harus bisa mengoperasionalkan kamera dan lighting sesuai dengan standar operating prosedurnya. Karena kalau besok kalian mengikuti ujian sertifikasi untuk operator kamera, kalian harus secara teknis menguasai standar operating prosedur untuk kamera maupun untuk lighting. Kemudian di pertemuan berikutnya, nah ini yang akan menjadi dasar bagaimana kita memahami pengambilan gambar atau kamera itu sebagai mata. Ya, ada materi tentang proses proyeksi dan identifikasi penonton saat melihat sebuah karya film dan televisi. Nah, di materi inilah nantinya yang menjadi dasar bagaimana kalian akan dalam tanda kutip menempatkan penonton. Ketika kalian menonton sebuah film, itu kalian sebenarnya sedang diajak masuk ke dunia filmisnya, diajak ke dunia filmnya. Kenapa seperti itu? Karena ketika melihat sebuah film, kalian merasa bahwa seolah-olah apa yang ada di dunia film itu dapat kalian rasakan. Kalian secara emosional bisa terlibat di dalamnya, gitu kan? Karena ketika melihat sebuah film bisa jadi kalian akan punya rasa takut, punya rasa tegang, gitu kan? Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar bahasanya, bagaimana cara kita nanti membangun komunikasinya. Bagaimana sih membuat adegan menegangkan, bagaimana membuat adegan action gitu supaya kita sebagai penonton itu bisa dalam tanda kutip ikut terlibat di dalamnya. Nah, teori dasarnya adalah proses proyeksi dan identifikasi. Nanti ada beberapa jenis proses proyeksi dan identifikasi. Nah, proses inilah nanti yang akan kita kaitkan juga dengan dasar-dasar teknis yang sudah kita pelajari. Misal focal length, ya. Ada berbagai jenis ukuran lensa. Ternyata itu juga nanti akan sangat berpengaruh terhadap proses proyeksi dan identifikasi penontonnya. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya ini masih berkaitan dengan atau lanjutan dari materi proses proyeksi dan identifikasi adalah kita belajar tentang angle kamera. Ya, ketika kita belajar tentang angle kamera atau kamera angle, itu kita sebenarnya sedang belajar bagaimana kita menempatkan penonton. Apakah penonton itu terlibat secara aktif atau penonton hanya kita tempatkan sebagai pengamat tersembunyi atau orang ketiga gitu. Ya, kita bermain-main dengan itu. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Bagi yang sering jadi orang ketiga, nah ini paling pas nih materi ini. Kemudian di materi ini juga nanti kita akan belajar tentang ukuran pengambilan gambar. Nah, karena kita berusaha untuk membangun keterlibatan penonton, kita akan kemudian belajar tentang bagaimana mendekatkan penonton, bagaimana menjauhkan penonton gitu. Itu nanti kita akan belajar tentang shot size atau belajar tentang kamera movement. Kemudian di situ ada decoupage shot, yaitu pemecahan shot.
Ya, kenapa ketika kita lihat film atau ketika kita membuat film, shot-nya harus dipecah, itu harus dipecah-pecah. Nah, itulah prinsip dasar bahasa visual ketika kita akan membuat kalimat, gitu kan. Kalau kita berbicara seperti ini saya sedang merangkai ribuan kata, ya. Sama di dalam tata kamera atau di dalam sinematografi, kita nanti akan merangkai ratusan atau ribuan shot, ya. Sehingga kita akan memecah-mecahnya. Nah, apakah ada sih film yang tidak dipecah shot-nya gitu, satu utuh? Ada. Nanti kalau kalian pengen lihat, kalian bisa lihat film Russian Art. Gitu ya. Film yang berdurasi hampir 2 jam, shot-nya hanya satu. Shot-nya tunggal. Nah, nanti kalian bisa merasakan ya bagaimana melihat sebuah film berdurasi panjang yang shot-nya hanya satu, hanya tunggal gitu. Nanti yang bisa bertahan sampai akhir film, wah, saya acungi jempol gitu. Kemudian di materi selanjutnya adalah bagaimana cara kita belajar tentang mengontrol cahaya. Sama seperti yang kita lakukan kemarin di mata kuliah fotografi, ketika kita belajar tentang exposuring, ya, ketika kita belajar tentang light direction, nah itu tetap akan kita pelajari nanti di mata kuliah ini. Nah, misalkan shotnya Bius itu sisi sebelah kanannya itu over banget itu kan. Nah, bagaimana cara, nah kalau gitu enggak Mas. Nah kalau kayak gitu kan sebenarnya over banget. Nah, bagaimana cara kita mengaturnya? Sama halnya ini Windows Lite ya yang ada di Mas Bius. Sama juga di shotnya Iqbal Kiane kemarin itu juga side light, gitu kan? Itu juga sangat over. Nah, bagaimana cara kita nanti, sementara kalau saya itu backlight tuh. Nah, ini, nah itu backlight. Oke, sama ya. Tapi nanti bagaimana kita bisa menciptakan suasana dengan menggunakan cahaya. Kita nanti akan ada penugasan bagaimana syuting malam hari tapi suasananya menjadi suasana siang dengan menggunakan lampu, dengan menggunakan lighting. Atau sebaliknya, kita syuting siang hari tapi menciptakan suasana malam. Terus bagaimana cara menciptakan adegan menegangkan, adegan menakutkan, horor, film horor gitu. Ya. Atau bahkan kita akan membuat lighting yang romantis misalnya. Nah itu ada treatment-treatment khusus yang nantinya akan kita pelajari. Makanya di situ disebutkan bahwa mengontrol cahaya, intensitas, lighting direction, dan lighting sebagai pembangun look dan pembangun mood. Kalau kita lihat look and mood di situ, look apa yang nampak, apa yang terlihat, dan mood apa yang bisa kita rasakan. Oke, itu tadi yang tentang lighting. Kemudian yang berikutnya adalah tentang komposisi. Nah ini kita masih ketemu lagi nih dengan rule of third, kita masih ketemu lagi dengan simetri, ya. Kemudian ada metode triangulasi. Materi tentang metode triangulasi ini akan banyak dibahas di bukunya Joseph V. Marsley, ya, yang The Five Stages of Cinematography. Itu ada metode triangulasi. Itu nanti lebih mendalam kita pelajari di buku The Five Stages. Kemudian visual-visual elemen yang sebenarnya kemarin sudah kita pelajari dasarnya di mata kuliah fotografi. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung apa itu rule of third, apa itu dynamic symmetry, apa itu spiral Fibonacci, ya dipelajari lagi, dipahami lagi karena nanti akan kita aplikasikan. Karena ini akan sangat cukup sulit karena kemarin kita mengkomposisikan gambar diam, nah sekarang yang akan kita komposisikan adalah gambar bergerak. Nah, belum lagi nanti kita akan membahas tentang pemaknaan. Wah, tapi itu nanti masuknya di mata kuliah sinematografi. Kemudian yang berikutnya adalah penerapan visualisasi naskah, logika, bercerita lewat shot. Nah, jadi nanti teman-teman akan kami tugaskan untuk memvisualisasikan naskah.
Naskahnya nanti kita yang akan memberikan ke kalian. Ya, silakan kalian bereksplorasi dengan naskah itu. Kemudian dari naskah itu kalian mencoba membuat perencanaan sebuah shot dan tata cahayanya. Ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita menerapkan dasar-dasar teknis kamera dan lighting untuk visualisasi, yaitu bercerita lewat shot. Biasanya sih kita memvisualisasikan naskah tadi ke dalam sebuah bentuk film. Nah, karena ini di masa pandemi seperti ini, saya nggak tahu nih nanti kita kesepakatannya bagaimana. Kita akan bahas bareng-bareng bagaimana nanti untuk bentuk penugasan. Karena biasanya untuk mata kuliah tata kamera itu tugasnya adalah sebuah karya film berdurasi minimal 5 menit kalau nggak salah Mas Pius ya. Iya. Ya, berdurasi minimal 5 menit. Nah, apakah ini nanti memungkinkan atau tidak? Ya, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Itu dulu dari saya. Mungkin Mas Pius bisa memperlihatkan rencana satu semesternya per bulannya. Monggo Mas Pius Ya. dijelaskan. Baik teman-teman, secara umum sebenarnya pembagian materi yang akan kita lakukan selama satu semester ini untuk semester pertama sampai tengah semester, nanti kita akan berfokus pada hal yang bersifat teknis, entah itu di dalam tata kamera maupun di dalam tata cahaya gitu ya. Rencananya nanti akan ada 2 narasumber teman-teman, ada 2 narasumber luar gitu ya, luar yang dalam, luar yang dalam. Akan ada 2 narasumber yang berkaitan dengan dunia industri, itu nanti ada Mas Mandela, ada yang sudah kenal mungkin ada Mas Mandela, yang nanti akan membantu untuk berbicara tentang dunia teknis kamera saat ini di industri. Yang kedua nanti ada Mas Ahmad Prihano ya, kemarin sempat saya ketemu, yang nanti akan berfokus pada dunia tata cahaya di industri. Jadi teman-teman nanti bisa sekalian melihat itu adalah 2 alumni kita, alumni dari program studi film televisi yang sudah cukup banyak berkecimpung di dunia industri film khususnya gitu, dengan beberapa judul film lebar yang sudah diikuti gitu. Kalau Mas Mandela itu sebagai sinematografer, kalau Mas Hano itu sebagai seorang gaffer atau penata cahaya di beberapa film. Begitu nanti itu untuk di tengah semester pertama ya teman-teman. Kita akan berfokus pada hal yang bersifat teknis gitu. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin teman-teman nggak kepikiran, kok ini semuanya film ya, TV-nya ada di mana? Mungkin di sini ada yang ingin bercita-cita sebagai penata kamera televisi. Ya, secara basic sebenarnya sama ya teman-teman. Ini dasarnya dasar gitu ya. Kalau teman-teman nanti bergerak di dalam dunia televisi pun dasarnya juga sama seperti ini gitu. Apa yang kita sampaikan di sini merupakan bekal yang bisa kalian aplikasikan, entah itu di film, entah itu di televisi. Mungkin kalau untuk spesifik di televisi, part teknologi televisi nanti akan lebih banyak menjelaskan gitu. Apa itu multicam dan seterusnya. Di sini kita akan lebih banyak berbicara tentang fungsi dari mungkin multicam itu, fungsi dari shot-nya, kebutuhan gambar yang ingin kalian dapatkan atau yang dibutuhkan oleh naskah gitu teman-teman. Jadi lebih ke konteksnya, visualnya. Kalau untuk teknisnya nanti teman-teman mungkin untuk spesifik di dunia televisi nanti akan banyak berurusan dengan teknologi film dan televisi. Di situ bagaimana itu settingnya multicam, apa saja part yang harus digunakan dan seterusnya nanti ada di sana. Tapi untuk di sini di tata kamera ini teman-teman lebih fokus pada fungsi konten dari visual apa yang sebenarnya teman-teman butuhkan untuk mengkomunikasikan pesan yang ingin kalian sampaikan gitu. Dasarnya seperti itu ya. Begitu. Jadi jadwalnya sebenarnya kita harusnya mulai Januari tanggal 25 kemarin, tapi ini kita mulai di Februari tanggal 1. Di pertemuan pertama ini reviewing sebenarnya lebih ke part-part teknisnya dunia tata kamera. Di sini ada mahasiswa secara teknis proses jaringan gambar. Jadi dari RPS yang tadi sudah disampaikan Mas Latif ini dipecah per pertemuan nanti.
seperti itu per tanggal gitu ya. Nanti kita akan ada UTS di tanggal 15 Maret sampai 19 kalau di jadwal gitu. Ini nanti sifatnya ada presentasi tugas gitu, nanti teman-teman akan diberikan tugas, dekupase gambar, memecah gambar, bukan konsep ya, lebih ke teknik pencahayaannya akan seperti apa, membuat floor plan dan seterusnya. Mungkin nanti akan bisa bersinergi dengan mata kuliah apa? Mata kuliah gambar apa? Lupa. Papan cerita ya, papan cerita. Itu mungkin, tapi nanti akan didiskusikan dengan pengampu di papan cerita. Begitu, dan seterusnya di bawah sampai nanti ada UAS. UAS yang terakhir tadi sudah sedikit disinggung oleh Mas Latif tentang karya. Sebenarnya kalau di mata kuliah tata kamera ini output akhirnya itu selalu karya biasanya dan berkelompok gitu. Nah, sekarang kan tidak memungkinkan untuk melakukan proses karya secara berkelompok, teman-teman. Kemungkinan nanti akan ada tugas individu seperti semester kemarin di mata kuliah sinematografi ya, Mas. Itu akan individu karena penting sekali untuk teman-teman bisa mewujudkan, tidak hanya sekedar merancang saja gitu. Jadi nanti output di UTS itu nanti bentuk rancangan, di UAS-nya nanti adalah perwujudan dari rancangannya itu gitu. Sehingga teman-teman tetap bisa menghasilkan sebuah karya pendek individu gitu. Seperti tugas fotografi, mungkin seperti itu Mas Latif, itu akan lebih memaksimalkan capaian pembelajaran yang tadi sudah dibuat di depan. Nah, mungkin untuk part teknis teman-teman, kita nanti akan ada beberapa pertemuan virtual bersama dengan dua narasumber kita gitu ya, untuk memahami ini, di mana teman-teman memahami fungsi-fungsi teknis dan dasar-dasar kamera ini, terus kemudian mengetahui dan memahami pencahayaan pada film, SOP, maximum lighting sebagai unsur pembangsat dan komposisi gitu ya, berbicara tentang lighting dan berbicara tentang teknis kamera gitu. Sama lagi nanti ada satu mahasiswa ya, mahasiswa tugas akhir, mahasiswa akhir, tingkat akhir yang nanti akan juga membantu kita yang teman-teman. Sama satu lagi tadi ada tambahan untuk buku lighting, itu belum masuk di situ, saya lupa untuk menyematkan. Ada dua sebenarnya teman-teman. Yang satu adalah motion picture and video lighting, ini bukunya Glenn Brown juga, ini saya